Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silva Zara dengan NPM 24041010032, Prodi Administrasi Publik semester 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ataupun soal evaluasi tengah semester genap pada mata kuliah Etika Administrasi Publik kelas E041 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Sri Wibawani MSI dan Ibu Magda Faradiba Mauludia Agung SSMPA. Terdapat 5 pertanyaan ataupun soal. Adapun pertanyaan yang pertama adalah, dalam kondisi terjadi konflik antara nilai absolut dan nilai relatif dalam masyarakat, analisis bagaimana konflik tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan etis dalam administrasi publik. Konflik antara nilai absolut dan nilai relatif dalam masyarakat dapat mempengaruhi pengambilan keputusan etis dalam administrasi publik. Nilai absolut seperti kejujuran, keadilan, integritas itu bersifat universal dan menjadi pedoman utama bagi ASN. Sedangkan nilai relatif dipengaruhi oleh budaya, adat, maupun kondisi masyarakat. Ketika keduanya bertentangan, ASN dapat mengalami dilema ataupun kebingungan dalam menentukan keputusan yang tepat. Jika terlalu berpegang pada nilai absolut, kebijakan bisa saja kurang diterima oleh masyarakat. Tetapi jika terlalu mengikuti nilai yang relatif, juga prinsip dasar etika bisa diabaikan. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan hingga menurunkan kepercayaan publik, sehingga ASN perlu menyeimbangkan di antara keduanya dengan tetap menjadikan nilai universal sebagai dasar utama dan tetap mempertimbangkan konteks sosial agar keputusan yang diambil tetap etis dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Pertanyaan yang selanjutnya, yang kedua adalah, seorang ASN melanggar etiket dalam pelayanan publik, tetapi tidak melanggar aturan hukum. Analisis apakah tindakan tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika dan jelaskan alasannya berdasarkan prinsip etika administrasi publik. Menurut saya, seorang ASN yang melanggar etiket dalam pelayanan publik, meskipun tidak melanggar hukum, tetap dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika. Mengapa? Hal ini karena etika administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan aturan hukum saja, tetapi juga mencakup norma kesopanan, sikap keprofesionalan, dan cara berinteraksi dengan masyarakat. Misalnya, sikap tidak ramah, berbicara kasar, ataupun tidak menghargai masyarakat itu merupakan bentuk pelanggaran etika, meskipun tidak diatur secara hukum. Tindakan tersebut melanggar prinsip profesionalisme dan pelayanan yang prima, yang dimana seharusnya ini dijunjung tinggi oleh ASN, sehingga etika memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan hukum, dan pelanggaran etiket tetap berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan serta kepercayaan masyarakat. Pertanyaan yang ketiga adalah, suatu kebijakan publik dianggap baik menurut utilitarianisme tetapi ditolak oleh masyarakat berdasarkan nilai adat atau sosialisme. Analisis konflik penilaian tersebut dan implikasinya terhadap legitimasi kebijakan publik. Utilitarianisme di sini berarti menilai suatu kebijakan sebagai baik jika memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat luas. Namun, masyarakat seringkali menilai kebijakan berdasarkan kesesuaian dengan nilai adat, budaya, maupun norma sosial yang mereka anut. Akibatnya, kebijakan yang secara rasional dianggap menguntungkan bagi banyak orang, itu bisa saja ditolak oleh kelompok tertentu karena dianggap melanggar nilai lokal. Kondisi ini berdampak pada legitimasi kebijakan publik karena kebijakan tidak hanya harus bermanfaat, tetapi juga harus diterima oleh masyarakat. Jika tidak, maka dapat menimbulkan konflik, penolakan, bahkan menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah. Jadi, penting bagi pembuat kebijakan untuk melibatkan masyarakat dan mempertimbangkan aspek sosial budaya dalam setiap proses perumusan kebijakan. Pertanyaan selanjutnya yang keempat adalah, seorang ASN menjalankan tugas sesuai prosedur tetapi lebih mengutamakan kepentingan atasan daripada kepentingan publik. Analisis apakah tindakan tersebut melanggar etika birokrasi serta jelaskan berdasarkan prinsip dasar etika ASN. Menurut saya iya, tindakan tersebut tetap dianggap melanggar etika birokrasi. Hal ini karena prinsip dasar ASN adalah melayani kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi, kelompok, ataupun atasan.
Meskipun secara administratif tindakan tersebut terlihat benar, namun secara etis hal itu menyimpang dari nilai integritas, netralitas, maupun orientasi pada kepentingan umum. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan membuat pelayanan menjadi tidak objektif. Sehingga ASN harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Pertanyaan yang kelima dan terakhir adalah, jelaskan bagaimana pendidikan karakter ASN dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta sebutkan satu nilai utama yang berperan penting. Melalui pendidikan karakter, ASN tidak hanya dibekali dengan kemampuan teknis saja, tapi juga nilai-nilai moral yang membentuk sikap dan perilaku dalam bekerja. Salah satu nilai utama yang sangat penting adalah integritas, yaitu kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, serta komitmen terhadap kejujuran dan tanggung jawab. ASN yang memiliki integritas akan memberikan pelayanan yang adil, transparan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya. Yang dimana hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan atas pertanyaan ataupun soal yang diberikan. Mohon maaf apabila ada salah perkataan. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.